Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asod Satria Pratama dengan stand book NIM E1E1240073. Di sini saya akan membuatkan video tentang tugas project ML saya atau machine learning saya yang berjudul tentang klasifikasi kelulusan mahasiswa menggunakan random forest, SVM, dan decision tree. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada latar belakangnya. Oke, di sini seperti yang dilihat sekarang bahwa tingkat kelulusan mahasiswa itu merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan proses pendidikan di perguruan tinggi ya. Pada kenyataannya ya, tidak semua mahasiswa itu dapat menyelesaikan studinya dengan baik sehingga masih terdapat kasus mahasiswa yang mengalami dropout. Dan kondisi tersebut itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemampuan akademiknya, latar belakang pendidikannya, kondisi ekonomi, serta faktor sosial lainnya. Kemudian masuk pada data akademik mahasiswa yang tersedia sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk melihat pola yang berkaitan dengan keberhasilan studi. Dengan perkembangan teknologi juga, khususnya di bidang machine learning, data tersebut dapat diolah untuk memprediksi kemungkinan mahasiswa akan lulus atau tidak. Oleh karena itu, diperlukan suatu model yang mampu mengklasifikasikan status mahasiswa menjadi graduate atau dropout berdasarkan data yang ada. Oke, next. Di sini kita mempunyai sebuah dataset dengan karakteristik yaitu jumlah datanya sebanyak 4.424 baris dengan jumlah fitur yaitu ada sekitar kurang lebih 30 variabel dengan target variabel yaitu status mahasiswa apakah dia graduate atau dropout. Dengan sumber data yang diambil adalah Kaggle yang dimana di sini datasetnya itu dengan nama Higher Education Prediction of Student Retention. Kalian bisa cari sendiri dataset ini di Kaggle ya. Kemudian ada beberapa variabel utama dalam dataset yang ini, yaitu meliputi yang pertama ada martial status atau status pernikahan mahasiswa, kemudian ada aplikasi mode, itu jalur masuk perguruan tinggi, kemudian ada course, profession collision, age out enrollment, curricular units, apa dia upper photo enroll, itu jumlah mata kuliah yang diambil dan lulus. Kemudian ada nilai akademik mahasiswa dan terakhir ada debtor atau status tunggakan biaya kuliah. Nah, dataset ini tuh berisi data mahasiswa yang mencakup informasi akademik, sosial, dan ekonomi. Nah, data ini digunakan untuk menganalisis pola serta membangun model machine learning berbasis klasifikasi untuk menentukan apakah mahasiswa ini termasuk dalam kategorinya graduate atau dropout. Oke, next. Oke, baik kita masuk ke machine learning pipeline atau proses-proses yang harus kita kerjakan dalam machine learning. Kemudian masuk yang pertama yaitu ada data collection. Di sini kita menggunakan import pandas. Kemudian kita baca dulu datasetnya. Eh, di sini saya menggunakan Google Colab ya untuk melakukan proses pengkodeannya. Di sini dataset yang digunakan itu em, ada 4.424 baris seperti yang disebutkan di awal dan 30 variabel kurang lebih ya untuk yang mempresentasikan karakteristik mahasiswa selama masa perkuliahan. Dan eh, untuk membangun lagi model machine learning untuk mengklasifikasikan status seorang mahasiswa. Oke, lanjut. Di sini kita masuk pada data processing. Nah, di sini kita melakukan barisan pengkodean yaitu df info. Nah, fungsinya indef info ini untuk menampilkan informasi yaitu seperti jumlah baris dan kolomnya dari sebuah dataset, tipe data pada setiap variabel, jumlah data yang tidak kosong atau non-null pada tiap kolom. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dev info ini, datanya itu terdiri sekitar 4.424 baris dan ada total 35 kolom. Nah, di sini itu terdapat 34 kolom yang bertipe numerik, baik itu integer ataupun float, dan satu kolom itu yang bertipe kategorikal, yaitu kolom target.
Dan di sini seperti yang kita lihat tidak terdapat yang namanya missing value. Oke, kita next lagi. Nah, di sini masuk pada data preprocessing. Seperti yang dilihat di sini itu kita melakukan seleksi fitur menggunakan fitur importance untuk melihat kontribusi tiap variabel terhadap model. Nah, hasilnya ada beberapa kolom dengan nilai nol yang dianggap tidak berpengaruh sehingga dihapus. Bisa dilihat pada proses pengkodingan yaitu seperti martial status, daytime evening atau attendance, kemudian ada profession qualification, nationality, educational special needs, debtor, tuition fees up to date, international, dan beberapa variabel curricular units. Nah, setelah penghapusan, nah jumlah kolom yang berkurang dari eh, sekitar 35 kolom yang disebutkan tadi menjadi 22 kolom. Nah, kemudian datanya itu menjadi lebih sederhana dan fokus pada fitur-fitur penting. Sehingga beberapa fitur yang ada ini kan dia tidak berpengaruh. Sehingga kita fokuskan kepada fitur-fitur yang berpengaruh pada dataset tersebut. Oke, kita next. Nah, kemudian masuk lagi ke penanganan outlier. Di sini seperti yang dilihat pada gambar kode programnya di sini kita melakukan visualisasi data menggunakan boxplot untuk melihat sebaran nilai pada beberapa fitur numerik sekaligus mendeteksi adanya outlier. Nah, boxplot ini membantu dalam mengidentifikasi data yang berada jauh dari rentang normal. Selanjutnya, outlier itu seperti yang dilihat ditentukan menggunakan metode EQR atau Interquartile Range, yaitu dengan menghitung batas bawah dan batas atas berdasarkan nilai Q1 dan Q3. Nah, datanya itu yang berada di luar rentang tersebut dianggap sebagai outlier dan kemudian dihapus dari dataset. Nah, setelah proses ini dilakukan, dataset menjadi lebih bersih dan representatif sehingga dapat membantu meningkatkan akurasi dan performa pada model yang akan dibangun. Kemudian kita lihat di sini pada outputnya, yaitu box plotnya beberapa fitur. Di sini yang terlihat yaitu ada martial status, application mode, application order, course, dan daytime atau evening attendance. Setiap block plot ini terdiri dari beberapa bagian. Oke, dari grafik ini dapat dilihat bahwa beberapa fitur ini seperti application mode dan course itu memiliki rentang nilai yang cukup lebar yang menunjukkan adanya variasi data yang tinggi. Selain itu, selain itu juga pada fitur seperti martial status dan application order itu terlihat adanya beberapa outlier yang ditandai dengan titik-titik di luar box plot. Ini ada titik-titik ini atau bisa dibilang bulatan-bulatan ini lah ya. Sementara itu untuk fitur yang daytime atau evening attendance itu terlihat memiliki variasi yang sangat kecil karena sebagian besar nilainya itu berada pada rentang yang hampir sama. Oke. Berdasarkan visualisasi ini dapat kita lihat bahwa beberapa outlier pada datanya ini sehingga diperlukan proses penanganan lebih lanjut agar tidak memengaruhi performa model pada tahap berikutnya. Oke, next. Oke, kita masuk pada EDA atau Exploratory Data Analysis. Di sini kita menggunakan yang namanya DF Describe. Nah, pada tahap yang ini itu Dev Describe ini untuk memahami karakteristik data numerik secara umum. Nah, itu dapat diketahui dengan melihat lihat nilai rata-ratanya atau mean, kemudian standar deviasi, nilai minimum, maksimum, serta distribusi data berdasarkan kuantil atau Q1, median, dan Q3. Kemudian ada juga nilai tengah, nilai awal, dan nilai akhir. Kemudian seperti yang bisa dilihat pada gambar codingan di pada gambar ini. Oke, kita next. Masuk ke distribusi target. Di sini dilakukan itu visualisasi menggunakan conplot untuk melihat sebaran jumlah data pada masing-masing kategori di variabel target. Nah, dari grafik tersebut kan tadi kita sudah menangani outlier, maka datanya turun drastis. Terlihat bahwa jumlah data antar kelas itu di sini lihat tidak merata, di mana terdapat satu kategori yang lebih mendominasi dibandingkan yang lain.
Nah, itu menunjukkan adanya kondisi ketidakseimbangan data atau class imbalance, di mana target yang masuk pada lulus itu ada ketika sudah melakukan outlier itu ada lebih dari 1.000, sedangkan target yang nol atau dropout itu hanya kurang dari 200. Oke, kita next. Kemudian masuk pada yang namanya heat map korelasi. Nah, pada tahap ini itu dilakukan analisis hubungan antara fitur dengan menggunakan visualisasi heat map korelasi setelah proses penghapusan beberapa kolom. Nah, heat map ini menampilkan nilai korelasi dalam bentuk gradiasi warna yang disertai dengan angka sehingga kita bisa memudahkan itu, baik yang mana itu merupakan variabel yang positif maupun negatif. Nah, dari visualisasi ini terlihat bahwa terdapat beberapa fitur yang memiliki korelasi cukup kuat, sementara fitur lainnya itu menunjukkan hubungan yang lemah. Nah, ini itu menandakan bahwa tidak semua variabel itu saling berkaitan secara signifikan. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai em, sebuah heatmap korelasi ini, bahwa dia ini analisis korelasi ini itu berguna untuk mengidentifikasi kemungkinan multikolinearitas serta memberikan gambaran hubungan antara fitur sebelum dilakukan yang namanya pemodelan. Oke, next. Oke, baik di sini kita masuk pada yang namanya pembagian fitur dan target. Seperti dilihat pada codingan yang ini bahwa para kita lakukan yang namanya pemisahan data yang menjadi itu menjadi fitur X dan fitur Y, di mana kolom target itu dijadikan sebagai variabel yang akan diprediksi. Sedangkan kolom lainnya itu digunakan sebagai fitur. Selanjutnya, data dengan kategori enroll itu pada variabel dihapus karena tidak termasuk dalam klasifikasi yang digunakan. Setelah itu, variabel target diubah ke dalam bentuk numerik agar dapat diproses oleh model machine learning. Seperti itu. Kemudian kita masuk juga pada data splitting. Di sini untuk data splitting itu kita menggunakan pembagian data yaitu 70-30, 80-20, dan 90-10. Dengan tujuan itu untuk membandingkan performa model pada tiap pembagian data. Dengan random state digunakan agar hasilnya tetap konsisten. Oke, next. Di sini kita melakukan yang namanya untuk tahap selanjutnya kita lakukan yang namanya hyperparameter tuning. Di sini itu untuk decision tree eh, bisa dilihat seperti pada gambarnya. Kemudian ada super vector machine dan random forest. Di sini tuh saya jelaskan sedikit pada bagian pada tiap bagian ya. Kalau pada decision tree itu nilai max depth itu yang 5, 10 dan 15 itu menunjukkan batas kedalaman pohon. Di mana semakin besar nilainya maka modelnya itu akan semakin kompleks. Kemudian ada parameternya yang namanya min sample split sama dengan 2,2 dan 5 itu menunjukkan jumlah minimum data untuk melakukan pembagian node. Sedangkan ada min samples leaf 1 dan 2 itu menunjukkan jumlah minimum data pada setiap daun. Kemudian untuk kriterion itu digunakan Gini dan entropi sebagai metode dalam menentukan pemisahan data. Kalau untuk SVM itu ini nilai C ini 10 dan 50 ini digunakan untuk mengatur tingkat toleransi kesalahan di mana nilai yang lebih besar akan membuat model lebih fokus pada data training. Kemudian ada parameter gamma di sini. Gamma menggunakan scale dan auto itu untuk mengatur seberapa besar pengaruh dari tiap data terhadap model. Sementara untuk kernelnya ini, di sini ada kernel yang digunakan adalah RBF untuk menangani data nonlinear. Kemudian untuk random forestnya di sini bisa dilihat pada N estimators yang 100 dan 200 ini menunjukkan jumlah pohon yang digunakan dalam model, di mana semakin banyak pohon biasanya hasilnya itu lebih stabil. Kemudian yang dengan yang terakhir ada max depth-nya di sini sama dengan 0 dan 10 itu menunjukkan bahwa pohon bisa tumbuh tanpa batas atau dibatasi hingga kedalaman tertentu. Ya, proses ini tuh bertujuan untuk menemukan konfigurasi terbaik sehingga dapat meningkatkan akurasi dan kinerja model secara keseluruhan.
Oke, kita masuk pada model training. Di sini kita melakukan model training pada ketiga jenis algoritma yang digunakan, yaitu pelatihan digunakan itu menggunakan grid serve CF untuk mencari parameter terbaik pada masing-masing model. Nah, model itu diuji dengan pembagian data 70, 30, 80, 20, dan 90, 10 untuk membandingkan performanya. Jadi modelnya ini setiap algoritma itu dites dengan pembagian data 70, 30, 80, 20, dan 90, 10. Sehingga diperoleh model dengan parameter paling optimal. Untuk kita melihat eh, mana sih eh, algoritma dengan model yang paling optimal gitu. Oke, kemudian masuk pada model evaluasi. Nah, di sini pada tahap model evaluasi itu seperti yang dilakukan pada model training tadi, hasil pengujian itu menunjukkan bahwa Random Forest itu memiliki performa terbaik, terutama pada yang split data 90-10 dengan akurasi tertinggi yaitu 0,910569 atau 91%. Secara keseluruhan itu Random Forest lebih unggul dibandingkan Decision Tree dan SVM sehingga dipilih sebagai model yang paling optimal pada penelitian yang kita lakukan ini. Kemudian di sini ada hasil pengujian menggunakan confusion matrix. Di sini untuk confusion matrixnya yang 90-10 yang seperti yang dijelaskan tadi merupakan akurasi tertinggi sebesar 91,06%. Nah, performa unggul ini divalidasi oleh confusion matrix. Nah, ini confusion matrixnya. Nah, pada kiri atas itu nilai 6 itu menunjukkan jumlah data yang sebenarnya. Kelas kemudian itu kelas 0 dan diprediksi sebagai 0. Oke, artinya ini adalah prediksi yang benar ini, yang 6 ini. Nah, kemudian di eh, sebelah kanan atas yang itu ada nilai 9 adalah data yang sebenarnya kelas 0, tetapi diprediksi sebagai 1, yang berarti terjadi kesalahan prediksi. Selanjutnya pada bagian kiri bawah yang nilai 2. Nah, menunjukkan data yang sebenarnya kelas 1 tetapi diprediksi sebagai 0. Nah, ini juga termasuk kesalahan sedangkan pada bagian kanan bawah itu nilai yang 106 itu adalah data yang sebenarnya kelas 1 dan diprediksi juga sebagai 1 yang merupakan prediksi benar dan jumlahnya paling banyak. Seperti yang dilihat pada penjelasannya yaitu performa unggul ini divalidasi oleh Confusion Matrix mencatatkan 106 prediksi terpositif dan hasilnya dua false negatif membuktikan bahwa pemberian porsi data latih 90% itu secara signifikan meningkatkan kemampuan algoritma dalam mengenali pola secara akurat dan stabil dibandingkan model yang lain. Oke, kemudian kita masuk pada yang namanya interface sebelum kita melangkah pada kesimpulannya. Nah, seperti yang dilihat ini merupakan interface yang saya lakukan. Nah, pada tahap interface ini dilakukan pengujian model menggunakan data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh model. Nah, data ini berisi informasi lengkap mengenai seorang mahasiswa, seperti latar belakang, kondisi ekonomi, serta performa akademik, yang bisa dilihat pada codingan itu berdasarkan dataset yang kolom atau fitur pada dataset. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam model terbaik yang telah dipilih sebelumnya, yaitu random forest. Nah, untuk dilakukan proses prediksi. Nah, hasil yang diperoleh adalah nilai 1, yang menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut diprediksi masuk ke dalam kategori graduate. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model mampu melakukan prediksi terhadap data baru dengan baik, sehingga itu dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengklasifikasikan status mahasiswa secara otomatis. Oke, bisa kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian, algoritma random forest itu menunjukkan performa paling baik dalam mengklasifikasikan status mahasiswa dibandingkan dengan decision tree dan
Super Vector Machine atau SVM. Nah, model ini tuh mampu mencapai tingkat akurasi tertinggi sebesar 91,06% pada skenario pembagian data split sebanyak 90-10, serta didukung oleh hasil confusion matrix yang menunjukkan tingkat kesalahan yang relatif kecil. Nah, hasil analisis ini juga mengidentifikasikan bahwa faktor akademik seperti jumlah mata kuliah yang berhasil diselesaikan dan nilai pada setiap semester memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap hasil klasifikasi ini. Hal ini tuh menunjukkan bahwa performa akademik menjadi indikator utama dalam menentukan keberhasilan studi seorang mahasiswa. Dengan demikian, random forest dapat dikatakan sebagai model yang paling efektif dalam mengklasifikasikan status mahasiswa ke dalam kategori graduate dan dropout. Nah, penerapan model ini diharapkan dapat membantu pihak institusi pendidikan dalam mengidentifikasi potensi risiko dropout secara lebih dini, sehingga dapat dilakukan langkah pencegahan yang lebih tepat. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.